Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fathiyah Zahra. Di video saya kali ini akan membahas tentang amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum saya masuk ke amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu paham yang berlandaskan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diterapkan dan diikuti oleh para pengikutnya. Ada beberapa golongan yang ikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi secara detailnya saya akan membahas tentang amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada banyak sekali amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah tahlilan, manakiban, ziarah kubur, istighosah, maulidan, dan masih banyak lagi. Tetapi saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan membahas satu saja amalan aswaja Nahdlatul Ulama, yaitu ziarah kubur. Berikut penjelasan tentang amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama ziarah kubur. Simak baik-baik, semoga bermanfaat. Ziarah dalam segi bahasa artinya kunjungan. Jika kata ziarah dihubungkan dengan kata kubur, yang dimaksud yaitu ziarah kubur, memiliki arti aktivitas dengan maksud mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan mengingat akan kematiannya. Beberapa hadis yang memaparkan mengenai hukum ziarah kubur dan landasan amaliyahnya sebagai berikut. Hadis riwayat Tirmidzi, yaitu yang berbunyi, An Buraidata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyadatil qubur faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkarul akhirah. Dari Buraidah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi, yaitu sebagian ilmuwan berpendapat hadis tersebut diucapkan sebelum Nabi Muhammad SAW membolehkan melakukan ziarah kubur. Akan tetapi setelah beliau membolehkannya, maka laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan tersebut. Selain hadis, ada beberapa kitab yang menjelaskan mengenai hukum ziarah kubur. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang berbunyi, dan ziarah kubur secara global hukumnya sunnah mustahab untuk peringatan dan pelajaran. Dan ziarah kubur orang yang soleh juga sunnah mustahab karena mencari barokah sekaligus menjadi pelajaran atau mengingatkan akan kematian. Dan Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur, kemudian mengizinkan hal itu. Dan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, saya telah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka ziarahlah karena sesungguhnya ziarah kubur adalah peringatan bagimu sekalian atas akhirat, kecuali kalian bilang hijrah. Dan Rasulullah ziarah ke kuburan ibunya di Alfi Muqni. Tiada pernah beliau kelihatan menangis yang melebihi tangisannya pada saat itu. Dan pada saat itu pula beliau bersabda, saya telah diizinkan ziarah kubur tanpa istighfar. Sudah dijelaskan mengenai ziarah kubur. Sekarang saya menambahkan tentang tata cara dan adab ziarah kubur. Yang pertama yaitu berwudulah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ucaplah salam ketika kita masuk dalam area pemakaman. Salamnya sekaligus doa untuk keselamatan yang berbunyi, Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yarhamullahal mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa as'alullaha lana walakumul afiyah.
ketiga yaitu menghadap kiblat, karena di dalam ziarah kubur kita mendoakan para ahli kubur. Nah, adab ketika kita berdoa yaitu hendaknya menghadap kiblat. Lalu yang keempat, mendoakan almarhumah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, berzikir, membaca tahmid, takbir, tahlil, ya, yang sudah terbiasa dilakukan ketika ziarah kubur yaitu membaca tahlil, karena di dalam tahlil sudah terdapat zikir-zikir, diantaranya tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Maka sudah terbiasa jika kita melakukan ziarah kubur membacakan tahlil untuk para ahli kubur. Nah, yaitu tidak boleh melakukan hal yang berlebihan ketika kita ziarah kubur. Antara lain kita tidak boleh menginjak makom, tidak boleh menginjak kuburan, tidak boleh duduk di atas kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian berdoa atau sholat di kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Hal yang berlebihan yang lain lagi yaitu tidak boleh mencium batu nisan dan tidak boleh menangis secara berlebihan ketika ziarah kubur. Nah, melakukan hal yang berlebihan dalam Islam adalah hal terlarang, termasuk dalam ritual ziarah kubur. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai ziarah kubur. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.